Lu pernah nggak nih patungan sama temen lu buat beli galon, uangnya lu kumpulin, galonnya malah nggak pernah dateng. Tapi temen lu tiba-tiba update story IG nih, OTW Paris, pamer jam tangan seharga subsidi rumah, naik yacht pribadi, tapi captionnya nih, kerja keras nggak bakal pernah mengkhianati hasil. Nah, itulah kira-kira versi UMKM dari kasus 1MDB di Malaysia tuh. Kaget. Jadi hari ini kita bakal bahas skandal korupsi paling niat sedunia tuh. Duit negara Malaysia nih, yang muter-muter ke Hollywood, nyemplung ke Swiss, nyasar ke artis-artis, dan balik lagi. Enggak deh, tapi nggak balik lagi. Jadi bisa dibilang ini cerita tentang duit negara orang Malaysia nih, yang berubah jadi film Hollywood, tas Hermes, yacht pribadi, jam mahal, dan politisinya yang bilang, sumpah saya nggak tahu apa-apa. Jadi 1MDB itu apa sih? Jadi 1MDB itu singkatan nih dari One Malaysia Development Berhad. Kedengarannya keren kan? Kayak ini dana buat bangun Malaysia buat masa depan. Intinya 1MDB ini kayak BUMN investasi tuh. Harusnya buat pembangunan infrastruktur, energi, dan juga masa depan bangsa. Tapi di tangan yang salah nih, dana pembangunan itu bisa berubah jadi koleksi tas, yacht pribadi, film Hollywood, berlian, dan juga jam tangan mewah. Alias berubah jadi pembangunan gaya hidup. Jadi tokoh utama dalam kasus ini adalah Najib Razak tuh, Perdana Menteri Malaysia waktu itu. Jadi di kasus ini Najib itu udah kayak ketua arisan, yang pegang buku kas, tapi duit arisannya malah mudik ke rekening pribadi. Terus puncaknya nih, di rekening pribadi Najib ditemukan duit 681 juta US dollar di rekening pribadi. Najib bilang itu bukan korupsi, tapi itu donasi dari Arab Saudi. Donasi ratusan juta dolar malah masuk ke rekening pribadi tanpa kwitansi. Ini donasi apa THR level negara? Terus muncullah tuh karakter paling misterius dalam kasus ini, Jolo. Jadi dia ini bukan pejabat, bukan juga menteri tuh, tapi nongkrong sama miliarder, main ke Hollywood, dan juga temenan sama Leonardo DiCaprio. Kaget. Jadi Jolo ini udah kayak anak magang tuh, tapi yang pegang berangkas. Dia yang ngatur aliran uang, mindahin dana, nyuci uang, dan belanja barang-barang absurd tuh. Alamak najisnya. Contohnya kayak beli yacht super mewah tuh, biayain film The Wolf of Wall Street, berlian buat artis, dan tas Hermes buat istri Perdana Menteri. Coba lu bayangin aja nih, duit pajak orang Malaysia malah jadi adegan Leonardo DiCaprio lempar duit dari kapal. Bayangin nih, dana negara malah jadi film Hollywood. Jadi ini nih bagian yang paling absurdnya. Jadi film The Wolf of Wall Street nih, film tentang penipuan, keserakahan, dan juga duit haram nih, ternyata sebagian dananya dari duit negara Malaysia tuh. Ironis kan, film tentang kejahatan keuangan malah dibiayai oleh penjahat keuangan. Itu kayak lo bikin film anti rokok nih, tapi disponsori sama pabrik rokok. Jadi duit 1MDB ini malah dipakai buat beli tas Hermes puluhan biji tuh, jam tangan mahal, berlian, lukisan, yacht, dan juga properti di luar negeri tuh. Kaget. Coba lu bayangin aja nih, satu tas Hermes itu harganya setara dengan satu rumah, atau 5 tahun cicilan motor, atau biaya anak sekolah sekampung. Tapi buat mereka nih, ini tas buat kondangan doang. Capek ah. Terus akhirnya berkat investigasi internasional, bantuan FBI, dan juga negara-negara lain ikut nyelidiki nih, Najib kalah pemilu, diadili, dan dipenjara. Ini langka bos, mantan Perdana Menteri setara presiden kalau di Indonesia masuk penjara karena korupsi. Sementara Jolo kabur, dan sampai sekarang masih belum ketangkep tuh. Kayak yang pegang duit lari tapi yang tanda tangan ketangkep. Kaget. Jadi dari kasus 1MDB ini ngajarin kita banyak hal tuh. Pertama, uang negara itu gede, tapi pengawasannya sering kecil. Kedua, jabatan tinggi itu nggak menjamin sama moral tinggi. Dan yang ketiga yang paling penting nih, kalau korupsi udah niat, kreativitasnya bisa ngalahin konten kreator tuh. Dari dana pembangunan, jadi film Hollywood. Dari pajak rakyat, jadi tas branded. Dan rakyat dapat cerita, dapat meme, dan dapat pelajaran pahit tuh. Kalau lu mikir gila kok bisa kejadian, tenang, lu nggak sendirian. Karena di dunia ini yang lebih cepat daripada pembangunan itu cuma hilangnya uang negara.